Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi tentang Pi Network setiap harinya, teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di X daripada Pi Network, teman-teman. Dan untuk berita atau update daripada Pi Network sendiri itu belum ada sama sekali ya, teman-teman ya. Dan itu masih sama 4 hari yang lalu, teman-teman. Tetapi di sini gua akan bawa kalian untuk melihat BTBX terlebih dahulu, teman-teman. Karena tadi malam ada pembaruan seperti ini. Tetapi untuk hari ini, untuk postingannya itu udah hilang kembali, teman-teman, karena melanggar daripada konten dewasa dan batasan usia. Gua nggak tahu pasti ya untuk BTBX ini scam atau enggaknya, itu gua masih bingung, teman-teman. Kenapa gitu kan untuk batasan usia seperti ini? Ya semoganya memang nggak scam dan semoganya bisa listing, teman-teman. Karena kalau kita lihat sendiri untuk web resmi daripada BTBX sendiri itu memang cukup meyakinkan, teman-teman. Ya kita tinggal tunggu aja untuk aplikasinya, apakah memang nantinya akan rilis di Play Store atau App Store, teman-teman. Oke, dan sekarang gua akan bawa kalian lagi ke WPI ya, teman-teman ya. Ada apa di WPI? Oke, jadi di sini untuk Rapid Pi sendiri, dengar-dengar mereka itu akan melaunching daripada token WPI ini sendiri ya, teman-teman ya. Dan ini kalau kita baca, WPI Launchpad, jembatan untuk proyek potensial. WPI Launchpad adalah platform yang dirancang untuk mendukung proyek inovatif yang akan dikembangkan dalam ekosistem Pi Network dengan tujuan memperluas kemampuan aplikasi Pi. Launchpad membantu menghubungkan proyek potensial dengan komunitas, memfasilitasi mobilisasi modal, penerapan teknologi, dan meningkatkan likuiditas. Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman ya, untuk tampilan daripada WPI yang sekarang, teman-teman. Gua nggak tahu secara pasti, tiba-tiba saldo yang ada di balance gua itu ada isinya, teman-teman, menjadi 3 WPI ya. Jadi untuk penarikan daripada WPI sendiri itu minimal 5 ya, teman-teman ya. 5 WPI, dan itu nantinya kalian bisa tukar ke Pi atau kalian transfer ke Pi Wallet, teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat untuk fair launch atau listing on DEX, teman-teman. Jadi WPI ini berniat akan melisting koinnya itu di DEX ya. Semoga aja memang untuk WPI sendiri bisa launching ya, teman-teman ya. Dan gue pastiin kalau WPI ini memang kayaknya nggak scam sih, nggak kayak BTBX ya, teman-teman ya. Kalau kita melihat daripada BTBX sendiri itu kayak gimana ya, semalam ada postingannya dan paginya udah hilang. Nggak tahu ya. Gimana kalau menurut teman-teman semua? Bisa coba komen di bawah, teman-teman, mengenai project daripada BTBX. Oke, dan sekarang gua bawa kalian ke sini, teman-teman, untuk berita daripada Pi Network sendiri, teman-teman. Tetapi sebelum gua melanjutkan video ini, gua akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga Pi Network saat ini, teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di bursa, dan untuk harga daripada Pi Network sendiri itu masih sama ya, teman-teman ya. Jadi masih di 10 ribuan untuk hari ini, teman-teman, dan siklusnya masih sama sideways, teman-teman. Dan untuk ranking daripada Pi Network sendiri itu berada di nomor 29 dengan total supply yang beredar itu naik kembali dari 7,40 menjadi 7,41 miliar, teman-teman, dari total supply maksimal 100 miliar, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya kepercayaan terhadap project Pi Network, kalian bisa taruh uang dingin kalian di Pi Network sekarang, teman-teman. Jadi manfaatkan momen-momen seperti ini ya, teman-teman ya, karena harganya masih di bawah $1, dan itu adalah sesuatu mungkin yang bisa dibilang investasi
ke depan teman-teman, atau jangka panjang teman-teman. Jadi kalian itu bisa mengambil keuntungan dari sini teman-teman dengan harga 0,6 teman-teman. Oke, jadi itu adalah harga daripada Pi Network untuk saat ini teman-teman. Dan sekarang gua bawa kalian ke masa depan Picoin teman-teman. Dan ini sudah dipublikasikan dari Coin Edition ya teman-teman ya, untuk berita Pi Network ini ya teman-teman ya. Jadi masa depan Picoin. Jadi analisis memprediksi pertumbuhan besar-besaran meskipun tren bearish teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk Pi Network ini sebenarnya masih stagnan ya teman-teman ya, atau masih sideways ya, masih di harga 10 ribuan berbulan-bulan. Nah ini teman-teman, menurut CoinCodex dari tahun 2025 hingga 2027 token harus diperdagangkan dalam 0,46 dolar dan 0,67 dolar sebelum melonjak menjadi 0,9 sampai 2,81 dolar teman-teman pada tahun 2028. Kenapa tahun 2028? Karena tahun 2028 itu adalah unlock terakhir ya teman-teman ya. Jadi semua token yang di lock core team itu semuanya sudah dibuka di tahun 2028 teman-teman. Jadi kita akan melihat nilai asli Pi Network yang ada di bursa ya teman-teman ya. Jadi gua nggak bilang ekosistem, jadi gua di sini bilangnya di bursa karena ekosistem sendiri nantinya punya nilai teman-teman. Oke, namun analisis keuangan atau ChatGPT AI menunjukkan Bitcoin dapat berfluktuasi dari 1 dolar hingga 240 dolar pada tahun 2030, bisa bernilai 106 hingga 399 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita lihat potensi daripada Pi Network sendiri memang sangat besar teman-teman. Kalau kalian lihat itu kemarin aja gua udah beli pulsa 10.000 dan itu adalah awal yang baik untuk Pi Network digunakan di utilitas nyata teman-teman, dan itu akan membuat harga Pi Network itu nantinya akan mahal, dan kemungkinan untuk di ekosistem harga Pi Network itu memang dipatok GCV ya teman-teman ya, karena di codingan pun sendiri sudah tertulis bahwa nilai daripada Pi Network itu 314159, dan kita tinggal menunggu waktu aja teman-teman, entah itu waktunya di tahun 2029 atau 2030. Kita nantikan aja untuk perkembangan daripada Pi Network sendiri. Semoga aja core team memang bisa membuat kita bahagia di kemudian hari teman-teman. Oke, analisis prediksi pertumbuhan signifikan untuk Bitcoin. Beberapa ahli lain mengantisipasi hasil yang lebih baik. Menurut DeepSeek, CoinP mungkin mulai dari sekitar 40 dolar dan secara bertahap naik ke kisaran 200 hingga 500 dolar teman-teman. Peningkatan akan terjadi karena orang-orang di seluruh dunia lebih banyak menggunakan Pi dan adopsi meningkat teman-teman. Tim di BitGet percaya Pi akan mencapai nilai antara 500 sampai 1000 dolar pada tahun 2030 teman-teman. Luar biasa teman-teman. Dan untuk Dr. Alcoin, token Pi itu diprediksi akan naik menjadi 314 dalam 5 tahun ke depan karena komunitasnya yang berkomitmen dan fundamentalnya yang solid. Namun perkiraan ini dapat bervariasi secara signifikan, menyoroti potensi Bitcoin jika proyeknya berhasil dilaksanakan dan lebih banyak orang mengadopsinya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk prediksi-prediksi harga daripada Pi Network sendiri teman-teman. Karena memang untuk Pi Network sendiri itu berpotensi di dunia nyata teman-teman. Jadi kita itu bisa membeli atau peer to peer dengan barang teman-teman. Jadi itu yang membuat nanti nilainya itu nyata teman-teman. Jadi beda dengan koin-koin kripto lainnya yang tidak berwujud ya teman-teman ya. Jadi Pi Network ini ingin mewujudkan visi misi daripada Dr. Nicholas Kokalis teman-teman, yaitu kripto dengan utilitas dunia nyata teman-teman, yaitu adalah Pi Network teman-teman, karena memang penggunaannya real di dunia nyata teman-teman. Dan kemudian proyek ini menekankan dApps dan mengerjakan ekonomi digital peer-to-peer yang dapat menarik lebih banyak pengguna dan memberikan nilai yang lebih baik untuk Bitcoin. Dan akhir-akhir ini teman-teman, ketika gua itu
sedang nongkrong, mereka itu malah bahas gimana pi bang, gimana pi bro, malah kayak gitu teman-teman kepada gua teman-teman. Mereka pada bertanya-tanya mengenai project Pi Network ini dan mereka memutuskan untuk join di Pi Network teman-teman. Karena kalau gua prospek secara langsung di depan mereka itu mungkin mereka yang paham dengan project ini itu akan join langsung teman-teman. Tetapi orang-orang yang mungkin kepala batu dijelasin nggak bisa, kemudian kriptonya itu nol, mereka itu nggak bakal join dan mereka itu malah akan berbalik tanya kepada kita. Itu nggak mungkin seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengen join di Pi Network, kalian coba pahami terlebih dahulu tentang project ini teman-teman. Jadi kalian jangan asal join juga. Jadi gua pengen bilang ke kalian, jika pengen join di Pi Network, kalian harus punya ilmunya terlebih dahulu teman-teman. Karena ini bukan project sembarangan dan ini adalah project jangka panjang, kemudian project masa depan. Jadi itu juga butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Karena kalau kalian tahu, gua itu 4 tahun di Pi Network dan waktu Pi Network listing itu membutuhkan waktu 6 tahun ya teman-teman ya, kalau kalian itu adalah pionir awal teman-teman. Jadi cukup lama sekali untuk airdrop, karena mungkin memang ini yang paling lama ya, airdrop terlama lah bisa dibilang seperti itu teman-teman. Jadi kuat-kuatan aja di project Pi Network ini. Jika kita menambang sampai listing butuh waktu 6 tahun, kemungkinan harga Pi Network juga nantinya akan mahal di 6 tahun kemudian. Tetapi itu nggak apa-apa teman-teman, tetapi itu akan membuat kita itu menjadi investasi jangka panjang kita teman-teman. Dan semoga aja kita semuanya sukses ya teman-teman jadi Pi Network ini ya. Dan mungkin seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga aja kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan di video kali ini teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube gue, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya gue itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi tentang Pi Network setiap harinya teman-teman. Dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.